Biar Engkau Tuhan yang terus membimbing kami melalui firman-Mu. Engkau menjadikan kami seperti Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Bukan menjadi korban keadaan, tetapi menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Roh Kudus, materaikan firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan seperti apa yang Tuhan mau. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah yang kudus, Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, tema kita pada bulan ini, bulan Maret adalah mengenai keuangan saudara. Kita akan membahas berbagai macam sisi mengenai keuangan, dari berbagai macam hal mengenai keuangan. Dan judulnya pada bulan ini adalah Maniting. Maniting ini plesetannya saudara sebetulnya adalah satu kata, itu nyambung, enggak dipisah. Maniting itu dari bahasa Belanda, nanti saudara cari sendiri artinya apa. Nah tetapi saudara kita plesetannya adalah berbicara kita ingin membahas segala hal tentang uang. Nah saudara namanya segala hal tentang uang tentunya yang kita bahas bukan uangnya, tetapi segala hal tentang uang. Nah untuk yang judul khotbah hari ini saya berikan judul adalah kaya versus miskin. Kaya versus miskin. Saya mau tanya saudara, berapa banyak saudara di tempat ini saudara mau jadi orang kaya? Saudara di tempat ini mau jadi orang miskin? Yang nggak angkat tangan artinya miskin kagak mau, kaya juga nggak mau. Oke, saudara tolong jangan hakimi dulu, jangan saudara pikir gini, apa sih ini gereja ini udah bicara tentang kaya. Ini kayak udah mulai sesat di gereja nih, udah mulai sesat nih. Ngomong tentang kaya, kayaknya gak etis ya ngomong tentang kaya di gereja. Nggak rohani gitu kelihatannya. Ini gereja sesat, jangan hakimi dulu saudara. Nanti setelah khotbah selesai kalau saudara mau hakimi terserah lah ya saudara ya. Tapi jangan hakimi sekarang. Nah saya mau minta tolong 2 orang. Tadi pagi saya minta tolong untuk orang yang dewasa. Sekarang saya mau minta tolong orang yang lebih muda. Ya, saya mau minta tolong dari anak muda, Anes boleh. Yohanes boleh bantu maju ke depan. Tepuk tangan untuk Yohanes. 1 orang lagi siapa ya? Oke. Herdian boleh maju ke depan. Naik ke atas dong. Naik ke atas. Oke, tepuk tangan untuk Herdian. Ya. Anes pengen tahu seberapa pengennya sih kamu jadi orang kaya? Pengen banget atau pengen aja atau biasa-biasa aja? Pengen Cuman, pengen banget. pengen banget. Pengen banget. Kalau Herdian? Pengen banget juga. Pengen banget juga. Di dalam kehidupan seorang, saya yakin dah, sebetulnya di dalam dirinya seseorang itu, setiap orang, hampir semua orang, itu mau menjadi orang kaya. Maka itu saudara, mereka berusaha mengumpulkan harta, mengumpulkan uang. Karena mereka ingin kaya. Aduh, jatuh. Aduh. Saudara sebentar ya. Nanti minta sama mereka. Karena pengen kaya saudara, ingin menjadi kaya, suka menjadi kaya, mereka mengumpulkan uang. Terus kumpulin uang, jangan dilihatin, masa dihitungin sekarang, bener-bener jangan dihitung sekarang. Mereka terus kumpulkan uang, Mereka terus kumpulkan uang, nggak berhenti. Mereka kumpulkan uang untuk diri mereka. Terus mereka kumpulkan uang. Terus mereka kumpulkan uang. Terus mereka kumpulkan uang. Tahu nggak kenapa saudara? Karena mereka mengerti, pengertian mereka punya begini. Orang yang kaya adalah orang yang punya banyak uang. Orang yang kaya adalah orang yang punya banyak harta. Betul saudara? Dan orang yang punya banyak harta, punya banyak uang, punya banyak kekayaan, itu namanya baru orang kaya. Dan sebaliknya, lah kemana tuh? Ini dia. Dan sebaliknya, orang yang miskin, nggak punya banyak uang. Ini orang miskin. Ini cuma ilustrasi aja, Ardian. Nasibmu tidak ditentukan oleh ilustrasi ini, tenang aja. Jadi orang yang miskin itu orang yang tidak punya banyak uang. Itu orang miskin. Saudara, itu pengertian orang yang ada di luar sana. Orang kaya apa? Punya banyak uang. Orang miskin, orang yang tidak punya uang. Itu pandangan orang dunia mengenai kaya dengan miskin. Nah, tapi saudara, sesungguhnya jangan dibagi-bagi.
Ini buat ilustrasi. Dan saudara, tolong perhatikan gini. Yang sesungguhnya adalah begini. Orang yang punya banyak harta belum tentu kaya di mata Tuhan. Dan orang yang tidak punya banyak harta belum tentu miskin di matanya Tuhan. Saudara, Lukas pasal 12 menceritakan ada perikopnya orang kaya yang bodoh. Di mata dunia orang itu orang yang kaya. Karena kenapa? Dia punya banyak harta. Hartanya banyak banget sampai gudangnya itu gak muat. Lumbungnya itu gak muat. Dia punya harta banyak banget. Sehingga bagi orang dunia dia disebut sebagai orang yang kaya. Tapi ternyata di mata Tuhan dia bukan orang yang kaya, sama sekali tidak kaya. Bahkan di mata Tuhan dia itu orang yang miskin. Kenapa saudara? Karena dia hanya mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri saja. Nah saudara, jadi begini. Yang perlu kita pahami hari ini, ternyata pengertian kaya dan miskin antara pengertian yang dimiliki oleh orang dunia dengan apa yang dimiliki oleh Tuhan. Ukuran kaya atau miskin yang dimiliki oleh dunia dan ukuran kaya dan miskin yang dimiliki oleh Tuhan ternyata berbeda. Betul saudara? Ternyata berbeda. Apa yang orang dunia pikir, apa yang orang dunia anggap bahwa orang itu kaya, ternyata di mata Tuhan dia miskin. Tetapi bisa jadi saudara, orang yang di mata dunia miskin bisa jadi di mata Tuhan dia orang yang kaya. Jadi saudara, menjadi kaya di mata Tuhan tidak ditentukan dari seberapa banyak harta yang ia miliki. Tapi ditentukan oleh seberapa banyak orang dan pekerjaan Tuhan yang diberkati melalui kekayaannya. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, mulai hari ini saya mau ajak kita redefinisi ulang atau mendefinisikan ulang kata kaya dan miskin yang selama ini kita punya. Miskin, kalau kita hanya punya uang, harta untuk diri kita sendiri saja, itu adalah miskin di mata Tuhan. Tapi seorang yang kaya di mata Tuhan, dia adalah orang yang menggunakan harta kekayaannya untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Saudara tolong dengar baik. Kalau saudara menjadi kaya di mata Tuhan, tinggal tunggu waktu. Tuhan akan tambahkan uang saudara. Tuhan akan tambahkan harta saudara. Tuhan akan tambahkan kekayaan di dalam kehidupan saudara. Sebab Tuhan tahu melalui kekayaan yang ada di tangan saudara akan dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Yang setuju mengerti katakan amin. Melalui orang yang kaya di mata Tuhan, Tuhan ngerti bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan. Kerajaan Tuhan akan diperluas. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Bilang kiri kanannya, jadilah orang kaya di matanya Tuhan. Jadi orang kaya di mata Tuhan. Jadi orang kaya, salaman jadi orang kaya di mata Tuhan. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk mereka semuanya. Mereka dua-duanya jomblo, jadi kalau punya anak yang mungkin merasa cocok bisa hubungi saya. Nah, nomor telepon yang bisa dihubungin ke saya. Oke, nah saudara. Yang pertama adalah definisi mengenai kaya dan miskin yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Kalau enggak kita akan terjebak saudara dengan masalah dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah yang perlu kita pahami begini. Tuhan mau saudara menjadi kaya. Itu udah pasti. Kenapa saudara saya katakan demikian? Karena saya aja sama saudara pasti punya hal yang sama. Kita aja sebagai orang tua, kita ingin anak kita punya kehidupan lebih baik dari kita. Betul gak? Kita ingin anak kita bisa menjadi lebih sukses dibandingkan kita. Keinginan kita ingin anak kita lebih diberkati dibandingkan kita. Kita aja sebagai orang tua yang biasa, kita ingin seperti itu. Apalagi kalau Bapak di sorga. Dia Bapak yang sangat baik. Saya yakin maka itu bahwa Tuhan mau setiap kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang miskin di mata dia, tetapi menjadi seorang yang kaya di mata Tuhan. Amin saudara. Tetapi yang perlu kita ingat adalah begini. Untuk menjadi seseorang yang kaya dalam pengertian di mata Tuhan. Yang Tuhan tambahkan kekayaan di dalam kehidupan kita. Apa yang ada di tangan kita. Rumah yang jadi lebih besar. Jumlah deposito yang semakin lebih banyak. Pakaian yang lebih bagus. Dan sebagainya saudara. Segala sesuatu kekayaannya apa yang ada di luar kita. Kalau
saudara ingin ditambah-tambahkan dalam kehidupan saudara, maka yang perlu kita pahami adalah di dalam diri kita ini harus menjadi kaya lebih dulu. Sebelum kekayaan yang di luar itu ditambahkan oleh Tuhan. Yang di dalam diri kita ini apa? Karakter kita harus menjadi lebih kaya. Attitude kita, sikap kita menjadi lebih kaya. Kerohanian kita harus menjadi lebih kaya. Itu yang harus kita miliki lebih dulu. Kenapa saudara? Sebab begini, uang adalah money is power. Uang memiliki kekuatan untuk memperbesar segala hal yang ada dalam diri kita. Jadi kekuatan uang itu, power daripada uang itu bukan hanya agar kita bisa membeli sesuatu. Rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah dan sebagainya. Bukan hanya itu. Tetapi uang juga memiliki power, kekuatan untuk memperbesar segala hal yang dalam diri kita. Bayangkan saudara, kalau seandainya seseorang yang dari diri dalamnya adalah seorang yang nakal. Suka main perempuan, suka judi, suka foya-foya yang gak jelas. Saudara, maka ketika dia punya uang semakin banyak, maka dia akan menjadi orang yang lebih nakal. Betul apa betul? Yang tadinya dia gak pernah bisa coba, dia jadi bisa coba. Dia ingin coba lakukan kayak gitu. Seseorang yang di dalam dirinya, misalnya sesuatu yang buruk, orangnya egois. Manusia di dalam batinnya ini egois, orang yang serakah, seorang yang iri hati, seorang yang sombong, seorang yang khawatir, kekhawatiran, takut. Saudara, maka ketika dia punya uang banyak, maka uang itu akan memperbesar ketakutan di dalam dirinya. Uang akan memperbesar kesombongan di dalam dirinya. Uang akan memperbesar keegoisan di dalam dirinya. Uang akan memperbesar keserakahan di dalam dirinya. Betul apa betul saudara? Itu bahayanya. Ketika seseorang dia tidak memperkaya apa yang di dalam dirinya, maka uang yang akan dia terima, harta yang dia terima akan menghancurkan hidupnya. Tetapi saudara sebaliknya, kalau apa yang ada dalam dirinya adalah hal yang baik, karakter yang baik, murah hati, rendah hati dan lain sebagainya, maka dengan uangnya akan semakin bertambah banyak dalam dirinya, dia akan menjadi semakin lebih rendah hati. Dia akan menjadi semakin lebih murah hati. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Jadi saudara, hal yang perlu kedua kita pahami adalah begini. Jangan tergopoh-gopoh untuk ingin menjadi kaya. Jangan istilahnya potong apa ya? Potong apa namanya sebutnya? Potong jalan atau apalah ya. Pokoknya jalan pintas. Thank you saudara. Jangan ambil jalan pintas untuk menjadi kaya saudara. Jangan ambil jalan pintas. Ada orang-orang yang mereka tidak peduli dengan kerohanian mereka. Mereka tidak memperbesar kekayaan di dalam batin mereka. Karakter mereka tidak mau pasti untuk dibangun. Dan juga mungkin kerohanian mereka dan lain sebagainya. Mereka ambil jalan pintas untuk menjadi kaya. Saudara, mereka bisa dapat kekayaan, betul. Tetapi yang di dalam ini buruk. Karakternya buruk. Apa yang terjadi saudara? Saya melihat saudara, sekalipun dapat uang, dapat tender, dapat gak? Dapat. Walaupun jalan pintas, pakai sogok sini, pakai segala macam. Bisa. Bukan tidak bisa, bisa. Transaksi berhasil. Untungnya gede. Kekayaannya dapat berlipat. Tetapi kekayaan yang datang di tangannya dia tidak disertai. Kekayaan yang bertambah di tangan dia tidak disertai dengan kekayaan bertambah di dalam batinnya. Kekayaan di tangan menghancurkan kehidupan orang itu. Bukan hanya dia yang hancur, keluarganya hancur, berantakan. Perselingkuhan terjadi, rumah tangga berantakan, dan sebagainya saudara. Hari ini saya mau sampaikan, mari saudara ingat baik, percayalah Tuhan ingin saudara dan saya menjadi kaya. Kaya bukan hanya di mata dunia, tapi kaya di mata Tuhan. Dan untuk menjadi kaya di mata Tuhan, ingat saudara, kerjakan PR kita. Perhatikan apa yang di dalam. Bangun manusia batin kita. Bangun karakter kita. Agar ketika kita apa yang ada di tangan kita ditambahkan. Kita mampu menghandle uang yang di tangan kita. Uang tidak mengendalikan kita. Tapi kita yang kendalikan uang. Amin saudara. Uang tidak menjadi bos. Kita tidak akan menjadi cinta uang. Uang tidak akan menguasai kehidupan kita. Tapi kita yang akan menguasai uang. Saudara, hari ini hal yang lain yang saya ingin sampaikan adalah mengenai ayat ini. Ulangan 8 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi haruslah engkau ingat
kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah pada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, hari ini saya tidak berbicara mengenai bagaimana mengelola kekayaan. Karena bagaimana mau kelola kalau kekayaannya belum dapat. Betul saudara ya? Hari ini yang kita mau belajar adalah nanti ke depan mungkin ada sesi-sesi dalam khotbah hal-hal yang lain. Dan bahkan mungkin banyak hal, 4 minggu akan banyak hal berbicara mengenai hal-hal yang saya yakin pasti akan memberkati saudara. Tetapi hari ini saya ingin masuk kepada area ini. Bahwa Tuhan mau kita perhatikan begini. Yang pertama, Tuhan sediakan berkat kekayaan bagi saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Dia Yehova Jireh, dia menyediakan berkat itu. Dia menyediakan kekayaan itu buat saudara. Pertama. Yang kedua, dia bukannya sediakan, tetapi dia memberikan kepada kita kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Firman Tuhan berkata demikian. Pak, kekuatan apa aja yang Tuhan berikan pada kita untuk kita bisa memperoleh kekayaan yang Tuhan sudah sediakan? Yang pertama adalah bekerja. Kekuatan yang Tuhan berikan pertama adalah bekerja. Saudara, pada saat waktu di orang Israel ada di padang gurun, sebelum mereka masuk tanah perjanjian, saudara, kita tahu betapa ajaibnya Tuhan menyediakan berkat buat mereka. Caranya ajaib, sangat ajaib. Bagaimana? Mana dari sorga turun. Betul saudara? Burung puyuh dikirimkan. Berkat itu Tuhan sediakan. Kekayaan itu Tuhan sediakan. Tetapi firman Tuhan katakan kekayaan itu tidak jatuh di piring mereka untuk mereka makan. Kekayaan itu Tuhan kirimkan ke perkemahan mereka. Dan firman Tuhan katakan apa kepada Musa? Suruh orang Israel untuk mengambil, untuk pergi keluar dari tenda mereka, untuk mengambil mana yang Tuhan telah sediakan. Itu berbicara apa? Berbicara mengenai bekerja. Saudara, Tuhan mau kita menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan pada kita itu adalah bekerja dengan rajin. Sebab firman Tuhan berkata begini, Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, saya yakin semua kita di tempat ini adalah orang-orang yang rajin untuk bekerja. Kalau kita gunakan kekuatan kita untuk rajin bekerja, maka pasti kita akan memperoleh kekayaan daripada Tuhan. Pasti. Maka itu saudara, kalau ada orang Kristen yang sampai tidak bisa makan, saya yakin bukan karena Tuhan yang tidak mampu sediakan, tetapi dia tidak mau pakai kekuatan yang Tuhan sudah berikan untuk dia bekerja. Setuju saudara? Karena saya percaya orang manapun juga, mau Kristen maupun tidak, kalau dia rajin bekerja, dia pasti akan mendapatkan upah. Setuju saudara? Bukankah di kantor kita lihat, bukan hanya orang Kristen yang kerja dikasih gaji. Orang agama yang lain juga kalau kerja dikasih gaji. Betul gak saudara? Artinya adalah kekuatan yang sama Tuhan berikan kepada semua orang. Mau agamanya apapun Tuhan kasih kekuatan itu. Tetapi saudara, itu kekuatan yang umum. Ada kekuatan yang spesifik, kekuatan yang saya sebut dengan berkat supranatural. Pak, apa itu maksudnya dan untuk apa? Saudara, saya mau ajak kita belajar, kita mengerti begini. Saudara, bekerja adalah kekuatan yang Tuhan berikan memang untuk memperoleh kekayaan. Tetapi saudara, kalau saudara tidak mau mengalami krisis, ketika saudara berada di dalam suatu masa yang krisis, ada banyak orang berkata, di depan sana ada ancaman resesi ekonomi global. Wah, nantinya akan terjadi apa? Ada banyak orang takut, ada banyak bukan hanya perusahaan takut, ada banyak negara takut. Ada banyak negara pun sudah berkata, waduh kami sedang mengalami bahaya kebangkrutan. Salah satunya Jerman, saudara, itu bank negaranya bangkrut, saudara. Saudara, ada banyak orang ketakutan, lalu bagaimana dong? Saudara, saya mau beritahu begini, kalau saudara dan saya, kita tidak mau mengalami krisis, ketika krisis itu sudah terjadi di dunia ini, maka kita tidak cukup hanya memiliki kekuatan bekerja dengan rajin. Enggak cukup saudara. Kita harus memiliki kekuatan yang lain yang Tuhan sediakan, agar kita bisa memperoleh, mengalami berkat supranatural yang datang daripada Tuhan. Ada berkat alami, ada berkat supranatural. Saudara, apa sih Pak kekuatan itu yang mendatangkan berkat supranatural?
Saudara, berkat yang secara spesifik yang diberikan kepada setiap orang yang dikatakan oleh firman Tuhan yang Tuhan sediakan buat dia. Saudara, yang pertama adalah unity, kesatuan hati. Saudara, kalau saudara baca di depan, singkat ceritanya begini. Dikatakan bahwa di ayat ketiga, Tuhan perintahkan berkat. Saudara, jelas Tuhan berkata apa? Tuhan perintahkan, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan ini berkata gini, Tuhan memerintahkan berkat secara spesifik kepada orang-orang tertentu. Bukan secara umum. Betul gak saudara? Tuhan perintahkan berkat kepada siapa? Kepada orang yang menggunakan kekuatan. Yang kedua adalah keunitian, kesatuan hati. Oleh karena itu saudara, penting sekali untuk saudara dan saya menjaga kesatuan hati di dalam rumah tangga. Penting sekali saudara dan saya menjaga kesatuan hati di dalam pelayanan, di dalam gereja. Penting sekali saudara, untuk saudara menjaga kesatuan hati dari ini. Sebab ketika saudara menjaga kesatuan hati, saudara menggunakan kekuatan yang kedua yang Tuhan sudah berikan, maka berkat itu akan diperintahkan kepada saudara. Berkat ini tidak secara umum diberikan. Karena berkat ini diperintahkan oleh Tuhan, man by man. Kepada orang-orang yang kepada siapa Tuhan akan utus berkat itu untuk datang. Betul saudara? Bukan kepada semua orang. Bukan kepada sebuah satu bangsa, satu kota. Bukan atau satu komplek perumahan. Enggak. Ini adalah berkat yang khusus yang diberikan. Yaitu kepada orang yang memiliki kekuatan yang kedua. Yaitu adalah kesatuan hati. Rumah tangganya ada kekuatan melalui kesatuan hati yang dibangun. Itu saudara. Maka akan mendatangkan berkat secara supranatural. Nah saudara, secara singkat saja saudara. Bahwa untuk menjaga kesatuan hati tentunya diperlukan yang namanya kita belajar memahami kebutuhan yang ada di dalam kehidupan kita, baik di dalam gereja maupun dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga kebutuhan yang paling mendasar daripada seorang suami adalah rasa hormat dari istrinya. Itu kebutuhan paling mendasar. Ada yang berkata, oh seks pak dan sebagainya. Ini gak apa-apa sih ngomong ini kan ya. Seks pak dan sebagainya. Tapi bukan itu saudara, sebetulnya yang paling mendasar adalah sebetulnya rasa hormat dari istrinya. Maka itu istri-istri, saya di dalam aplikasi keseharian begini. Sekalipun saudara lebih hebat dibanding suami, lebih pinter cari duit, punya kedudukan lebih tinggi, punya kepandaian yang lebih hebat dibandingkan suami. Saudara tetap belajar menghormati suami. Tetap belajar menghormati dia. Belajar tidak merendahkan dia, belajar untuk tidak menganggap remeh dia. Saudara, artinya belajar itu bagaimana? Belajar menghormati keputusannya. Belajar menghormati keputusannya. Saudara, mungkin ada keputusan yang berbeda antara istri sama suami. Istri berkata, aduh keputusan suami saya belalelo pak, ngaco banget dah. Nggak bener pak dia pak, ambil keputusannya. Terus bagaimana dong pak? Masa kalau kayak gitu kita ikutin aja? Begini, saudara sebagai istri bisa ajak diskusi. Pak, kita bicara yuk, diskusiin yuk, kita cari yang terbaik seperti apa. Begini bla 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 bla. Nah, setelah diskusi, keputusan terakhirnya serahkan kepada suami. Suami ngambil keputusan. Aduh, Pak, diskusinya udah, Pak. Tapi suami saya bebel banget. Diajakin komunikasinya susah, diajakin diskusi nggak bisa. Udah diajakin diskusi nggak mau denger, Pak. Mau-maunya aja. Aduh, terus bagaimana dong, Pak? Masa saya serahin? Betul, saudara serahkan. Tapi jangan serahkan begitu aja. Lapor sama Tuhan. Tuhan, doa saudara. Istri itu kekuatannya di doa. Maka itu disebut tiang doa. Nah kalau istri dalam rumah dia tidak berdoa kepada Tuhan, dia serahkan keputusan pada suami dan suaminya belalelo, hancur. Itu artinya istri itu enggak berhikmat. Tidak berhikmat saudara. Artinya bagaimana dong Pak? Doain. Tuhan, saya udah coba bicara, saya tahu itu salah. Tuhan udah kasih tahu ke saya juga bahwa itu gak benar kayak gitu. Terus bagaimana suami saya kayak gini? Tuhan tolong dah Tuhan, saya serahin suami saya sama Tuhan. Tuhan yang bicara pakai caranya Tuhan dah. Terserah dah mau caranya kayak apa. Yang penting suami saya ngerti. Doa, Tuhan akan turun tangan, betul gak saudara? Tuhan akan turun tangan. Saudara, saya ngalamin sepertinya gak tahu istri saya mungkin doain saya kali ya. Berkali-kali saya berkata, enggak pokoknya enggak. Enggak mau diskusi apa, enggak pokoknya enggak. Enggak saya tahu, enggak pokoknya. Enggak ya enggak, udah. Aduh saya jadi kelihatan jelek banget ya saudara ya. Kelihatan borok nih kelihatannya gitu ya. Saudara lihat sinis liatin wajah saya kelihatannya. Berasa banget gitu nyampe perasaannya ke saya.
Enggak saudara, itu kan suatu saat dulu saudara ya. Kita berdamai dong, damai, peace. Oke saudara ya. Nah saudara saya merasa banget. Tuhan bicara sama saya. Pak kalau Bapak dengerin suara Tuhan, nah kalau suami saya Pak bagaimana dia dengernya? Tuhan juga ngomong dia kagak denger Pak. Jangan takut Tuhan punya 1001 cara untuk bicara sama suami saudara. Amin. Jadi istri-istri, cayo. Oke yang kedua untuk untuk istri sekarang. Suami-suami tolong dengar baik. Kebutuhan yang paling mendasar daripada seorang istri adalah rasa aman. Istri-istri katakan rasa aman. Oke, itu rasa aman yang paling dibutuhkan oleh seorang wanita dari seorang pria. Rasa aman, rasa terlindungi, rasa terjagai. Itu rasa aman yang dibutuhkan. Nah saudara, bagaimana seorang aplikasinya? Begini saudara ya. Rasa aman saudara, kalau dalam bulan kemarin saudara bisa kutip di mana melalui komitmen saudara untuk hidup benar sebagai seorang suami. Komitmen saudara untuk hidup bertanggung jawab sebagai seorang suami akan memberikan rasa aman pada istri saudara. Tapi ini konteksnya kan keuangan. Jadi bagaimana dalam konteks keuangan rasa aman yang diberikan dari seorang suami kepada istrinya? Penuhi kebutuhan keluarga di dalam area keuangan. Ada wajah-wajah ceria dari istri kelihatan. Yes. Aduh puji Tuhan hari ini gue gak salah datang ibadah. Puji Tuhan. Tuhan ternyata sedang berbicara. Kalau gini ya Tuhan berbicara. Kalau yang tadi ya tolak dalam nama Tuhan Yesus, tolak. Oke, just kidding saudara ya. Karena waktu saya terus jalan. Jadi saudara, tadi saya ngomong apa ya? Oh iya, memenuhi kebutuhan. Tuh kan inget kan, khotbah tuh kalau kayak gini-gini, istri inget, langsung inget. Ingat, memenuhi kebutuhan keluarga dalam area keuangan. Nah, itu adalah memberikan rasa aman. Masa depan yang jelas kepada anak, untuk anak-anak, nanti anak-anak, keluarga. Jelas, itu memberikan rasa aman. Itu bisa membawa ketenangan. Coba kalau lagi gak punya duit, banyak di sini gak ada, banyak keluarga istrinya. Gak ada duit. Suami pulang, suami mau pergi gak? Lu cari duit yang benar lu. Lu sih waduh. Ya karena dia gak merasa aman saudara. Jadi kalau saudara gak mau yang begini, berikan rasa aman, dia tenang. Bener, istri tenang tuh kalau dia rasa, Papa mau pergi ya? Gak apa-apa, Papa pergi. Oh Papa udah pulang. Kalau gak ada rasa aman, kok cepet banget tuh pulang? Dapat gak duitnya? Gitu kan, ngerasa aman. Jadi saudara, rasa aman. Pak, tapi kan jujur ya, enggak setiap kali, enggak setiap saat, enggak setiap suami bisa memenuhi kebutuhan keuangan keluarga. Betul saudara ya? Ada saat-saat di mana mereka mengalami kesulitan. Saya memberikan tips kepada para suami supaya istri tetap merasa aman di kala masa sulit. Bagaimana caranya? Sebagai suami, saudara ajak istri bicara baik-baik. Ceritakan ini loh kondisi yang ada. Dan planning saya ke depan kira-kira kayak gini. Rencana saya ke depan begini. Mulai diskusikan, cari jalan keluar yang terbaik. Kalau dari istri seperti apa. Atau mungkin bisa jadi adalah begini, jalan keluar yang terbaik kalau gitu gini dah ya. Oke, kamu menghemat, saya menghemat. Oke, kita sama-sama menghemat. Jadi kamu pergi keluar, jangan makan di luar. Sampai nanti malam pulang baru makan di rumah. Saya juga di rumah, saya kagak makan nungguin kamu. Jadi kita sepakat makan 1 hari 1 kali. Misalnya kalau seperti itu dibutuhkan. Yang penting sepakat. Kalau istri jelas mengenai gambaran ke depan, sekalipun di masa sulit, istri akan tetap merasa aman. Betul gak saudara? Yang menjadi istri itu kehilangan rasa aman adalah ketika melihat di masa sulit suaminya tidak bertanggung jawab. Terus bagaimana Pak? Gak tahu. Terus bagaimana nih keuangan? Gak tahu. Loh terus bayar ini bagaimana? Gak tahu. Waduh itu gak aman tuh buat istri. Aduh gelisah dah dia, tidur gak bisa, makan gak enak. Itu istri. Maka itu berikan rasa aman. Diskusi. Betul saudara ya? Diskusi. Pak tapi udah diskusi penghematan segala macam sudah dihemat tapi masih belum ada solusinya. Bagaimana? Ngomong baik-baik sama istri, Dinda, Dindangku, sayangku, darling, dadar guling gitu. Bagaimana ya kalau seandainya saya minta tolong kamu, bisa nggak kamu bantu saya untuk cari uang?
Entah kamu kerja di luar, entah kerja di rumah, bikin itu, bikin ini, online itu, online ini, online itu. Pokoknya apa aja dah yang penting bisa menghasilkan uang. Bagaimana ya? Diskusi sama istri, mungkin istri berkata, oke, saya akan coba lakukan ini. Atau bagaimana, atau berbicara bagaimana. Atau oke, saatnya mungkin belum bisa sekarang, tapi nanti ada sebagainya. Tetapi ada diskusi, betul gak saudara? Saya kayak ngomong sendirian. Betul gak saudara? Iya, itu memberikan rasa aman. Jadi saudara, poin yang kedua apalah, saya berpindah aja udah kelamaan saudara di sini. Jadi untuk supaya saudara bisa mengalami berkat supranatural, jaga kesatuan hati. Untuk jaga kesatuan hati, saudara belajar memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dari orang-orang di sekitar saudara. Yang mengerti setuju katakan amin. Yang selanjutnya adalah ini. Yang ketiga adalah perkataan. Perkataan ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita memperoleh kekayaan. Saudara, ini kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi begini, kalau saudara ingin mengalami mujizat di tengah-tengah masa krisis sekalipun, maka pakai kekuatan yang Tuhan berikan ini melalui perkataan. Ketika orang Israel akan masuk ke tanah perjanjian, Tuhan tahu ini masa yang sulit buat mereka. Ada banyak musuh di depan. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan juga sudah sediakan kemenangan buat mereka. Nah tapi bagaimana supaya orang-orang Israel bisa memperoleh kekayaan yang Tuhan telah sediakan. Berkat susu dan madu yang berlimpah-limpah yang Tuhan sudah sediakan di tanah perjanjian. Bagaimana caranya? Tuhan mau untuk mereka pakai kekuatan melalui perkataan yang Tuhan telah taruh dalam kehidupannya. Bagaimana? Maka itu pesannya Tuhan berkata kepada Yosua begini, Yosua perkatakan jangan sembarangan. Tapi perkatakan firman Allah. Perkatakan kebenaran. Jangan perkataan situasi, jangan perkataan kondisi, tetapi perkataan firman Allah dan percayalah kepada firman, maka itu akan terjadi atas hidupmu. Maka itu Tuhan berkata selanjutnya, kalau itu kamu lakukan, kamu akan berhasil masuk tanah perjanjian dan kamu akan beruntung. Kamu akan menikmati berkat kekayaan yang aku sudah sediakan di tanah perjanjian. Gitu loh saudara maksudnya. Hari ini belajar saudara. Gunakan perkataan. Belajar. Jangan lihat. Saudara Yosua sebetulnya bisa gak sih terpancing untuk walaupun dia belum lihat bahwa musuh seperti apa. Bisa. Bagaimana dia bisa menggunakan kata-kata negatif? Karena dia udah pernah dengar dari 10 pengintai. Betul gak saudara? Dia pernah dengar juga. Dan juga memang bukan dia pernah dengar, dia pernah lihat. Dia surveikan, survei, apa namanya? Apa itu namanya? Bukan survei, apa? Diutus. Ya udah saudara sama-sama kita ngerti. Dia pernah ke tanah perjanjian juga kan. Dia lihat memang masalahnya ada. Tetapi dia belajar, enggak. Saya tidak mau perkatakan keadaan. Hari-hari ini saudara, apapun kondisi ke depan. Sesulit apapun, sesusah apapun masa ekonomi ke depan. Saudara ada banyak orang masa ekonomi begini-begini. Kalau saudara tidak mau mengalami seperti apa yang saudara lihat dengan mata. Kalau saudara tidak mau mengalami masa resesi. Kalau saudara tidak mau mengalami masa resesi ekonomi seperti apa yang saudara dengar. Jangan perkatakan yang negatif. Amin saudara. Jangan perkataan negatif. Walaupun mungkin mungkin teman kantor bilang waduh kita bakal dipecat nih, kita bakal di PHK nih. Kalau saudara tidak mau di PHK, saudara jangan berkata waduh gua nanti juga bakal di PHK. Saudara tolong dengar baik, dalam bisnis yang namanya rugi itu biasa. Betul saudara? Tetapi bukan artinya rugi itu langsung kita akan bangkrut, betul gak saudara? Tetapi kalau saudara mengalami dalam bisnis, aduh kok rugi dia, wah bangkrut dah gua. Itu yang salah, itu yang bahaya. Bilangan 14 ayat 28 berkata, Tuhan berkata begini, apa saja yang kamu katakan di hadapanku, itulah yang akan aku lakukan kepadamu. Saudara, saya belajar untuk menjaga perkataan saya. Saya belajar betul menjaga perkataan. Kalau saya tidak mau itu terjadi, saya nggak mau ngomong itu. Kalau saya ngomong pun, saya akan sertai dan perkataan yang kebenaran yang berikutnya. Misalnya contoh gini, iya saya sakit memang. Iya saya sakit, tapi saya percaya. Saya pasti disembuhkan, gitu loh. Ngerti saudara ya? Karena gini, ada orang gini, kita gak boleh ngomongin sebenarnya, berarti kita gak bohong. Kamu sakit ya? Enggak. Lu kok minum obat? Enggak. Ini kan obat. Vitamin, tambah bohong lagi saudara ya. Gak usah bohong. Tapi saudara ngerti maksudnya apa yang saya sampaikan. Paham saudara ya? Oke. Yang selanjutnya adalah begini. Benih. Saudara, apa sih kekuatan yang Tuhan taruh dalam benih? Ia adalah kekuatan untuk melipat gandakan.
Firman Tuhan nanti saudara baca di sini 2 Korintus 9:10. Saudara, kekuatan untuk melipat gandakan. Nah, saudara, Tuhan mau kita belajar untuk menabur benih. Sebab ketika kita menabur benih, maka akan membawa kita mengalami berkat yang supranatural, pelipat gandaan. Nah, saudara, misalnya contoh ya, saya kasih contoh gini. Ada satu orang punya ada 10 benih di tangan. Yang satu si A 10, yang si B 10. Lalu si A dia taburkan dari 10, 4 ditaburkan, sisanya 6. Si B punya 10, dia simpan 10-10-nya. Berarti dia punya berapa? 10. Lebih banyak mana untuk sementara waktu? Si A sama si B punya benihnya. Si B, karena si B simpan. Si A dia tabur 4, sisanya tinggal 6. Sementara kelihatannya dia lebih sedikit. Tetapi saudara, di waktu ke depan yang akan terjadi, si A dia akan memiliki benih yang jauh lebih banyak. Sebab pelipat gandaan terjadi melalui apa yang dia tabur. Dia tabur, benih yang ditabur akan menjadi pohon, menghasilkan buah dan menghasilkan benih yang berikutnya. Saudara, ketika kita menaburkan benih, maka itu kita akan menjadi bertambah, berlipat ganda. Tepat Amsal 11:24 berkata, yang menabur justru menjadi bertambah kaya. Saudara, yang berhemat justru menjadi bertambah miskin. Kenapa? Itu pengertian adalah benih yang ditaburkan. Sebab saudara, selanjutnya ayat itu berkata begini. Ayat Amsal 11:25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, ayat ini juga saya mau secara clear, saya mau jelaskan kepada saudara. Mungkin kelihatannya agak sedikit vulgar saudara, tapi saya mau betul-betul clear supaya saudara juga menangkap sesuatu yang tepat kayak gitu. Firman Tuhan berkata jelas begini, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Tetapi di kalimat berikutnya itu deskripsi daripada kalimat yang di depannya. Kelimpahan kayak apa? Berkat seperti apa yang diberikan dan kelimpahan seperti apa yang dia akan terima. Secara lebih spesifik gitu. Lebih spesifik dikatakan gini. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Berarti seseorang ketika dia memberi berkat itu bentuknya adalah minuman, dia akan menerima apa? Dia akan menerima kelimpahan dalam bentuk apa? Minuman. Apa yang ditabur dia akan tuai. Jadi kalau saudara, ketika seseorang dia menabur makanan, dia akan menuai makanan. Dia menabur pakaian, dia akan tuai pakaian. Betul saudara? Dia menabur senyuman, dia akan menuai senyuman. Betul gak saudara? Tetapi kalau dia menabur uang, hartanya, dia akan menuai uang. Saudara, saya hati-hati sekali bicara tentang ini. Karena saya tidak mau saudara termotivasi untuk mendapatkan lebih banyak dalam hal uang, dalam pengertian apa yang saya sampaikan di sini. Tetapi inilah kebenaran, adalah kebenaran saudara. Saya harus sampaikan ini tapi juga saudara, saya juga agak khawatir jangan sampai saudara nangkapnya nanti motivasinya salah. Oh saya pengen uang banyak berarti saya tabur uang. Saudara, kita harus punya hati yang bersih dalam kita menabur. Setuju saudara ya? Sebab ketika kita dikuasai oleh keserakahan, saudara kita sedang tidak membangun manusia batin kita menjadi kaya. Seperti tadi saya katakan di depan. Dan kalau itu terjadi, saudara ada banyak orang kecewa. Kenapa? Tuhan gak kasih, karena Tuhan sayang. Tuhan tidak tambahkan kekayaan di tangannya karena kekayaan di hatinya belum cukup. Saudara hatinya tetap serakah. Dia nabur banyak. Dia pikir, waduh supaya gue dapat uang banyak nih. Gue nabur uang yang banyak supaya dapat uang banyak. Hatinya serakah. Kekayaan di hatinya nggak cukup memadai untuk bisa menampung ditambahkan kekayaan secara finansial, secara fisik. Sehingga Tuhan tahan untuk itunya. Ada banyak akhirnya orang kecewa. Oh kok gue udah nabur harta, gue nabur uang, kok gue gak dapet sih firman Tuhan bohong dan sebagainya. Sebetulnya itu adalah bagian daripada kasih sayang Tuhan bagi kita. Nah saudara, tetapi saya mau sampaikan begini. Camkan ini, ketika saudara menabur sesuatu, itu akan saudara akan tuai. Saudara tidak akan bisa menuai duren kalau yang saudara tanam adalah biji cabai. Gak bisa saudara. Orang kita aja ngerti, logika aja ngerti. Tapi ada banyak orang, kenapa sih saya ceritain ini? Karena begini saudara, ada sebagian orang Kristen, mereka baik di dalam hal kesehatannya, di dalam hal damai sejahteranya, di dalam hal berkat secara jiwaninya, berkat secara jasmaninya sehat. Oh baik dalam arti, tetapi sebagian orang Kristen, di dalam area itu mereka bagus diberkati, tapi di area keuangan mereka miskin. Mereka miskin. Banyak orang yang di luar sana, di area keuangannya kaya, tetapi secara manusia batinnya mereka miskin. Kenapa saudara? Karena
Ada banyak orang Kristen yang ngerti tentang ini. Ketika bicara kita tabur uang. Aduh ini gereja sesat, ini gereja mata duitan. Ini gereja mau minta duit. Oh, ada banyak orang yang pandangannya negatif tentang hal itu. Sehingga ada banyak gereja, termasuk saya sendiri pun enggak. Aduh ngeri ya nyampein kayak gini. Saudara, kebenaran ini saya sudah tahu lama. Ini kebenaran ini saya sudah tahu lama. Tetapi saya untuk nyampein, aduh nanti dibilang apa ya. Tapi hari ini saudara, karena saya ngerti apa yang ke depan itu bukan suatu hal yang mudah ke depan. Ada banyak resesi yang akan terjadi di depan di dunia sana. Tetapi saya percaya kita akan dibuat berbeda oleh Tuhan. Maleakhi pasal 3 berkata, Tuhan akan buat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan tidak beribadah pada Tuhan. Tuhan buat perbedaan antara orang fasik dengan orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan buat perbedaan antara kita dengan mereka. Tuhan akan luputkan kita. Mazmur 91 katakan Tuhan akan luputkan kita. Tuhan akan bela kita. Tuhan akan lindungi kita. Tuhan akan angkat kita naik menjadi kepala dan bukan ekor dan sebagainya. Tetapi saudara, kita pun harus ngerti kebenaran. Tabur saudara. Saudara, saya mau cerita ini karena kita keluarga saudara. Saya gak mau cerita sebetulnya dengan orang lain. Saya gak mau cerita. Dan gak ada orang lain yang sebetulnya yang tahu. Sampai hari ini baru saya cerita. Dan mungkin jadi saudara tahu. Saudara, saya mengalami berkat secara supranatural di area keuangan. Saya sudah berkali-kali saya sudah ngomong, saya bicara seperti itu. Tapi hari ini Tuhan mau sampaikan kepada saudara lagi nih. Bahwa saya mengalami berkat secara supranatural di area keuangan. Karena saya nabur uang saudara. Saya nabur uang untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya nabur uang untuk gereja ini, bahkan saya nabur uang saudara. Untuk gereja ini saya nabur uang. Untuk gereja lain saya nabur uang. Salah satunya gereja saudara yang saya tabur untuk pembangunan gerejanya adalah di daerah Mentawai di Kalimantan sana. Di pedalaman saudara. Itu dibangun di atas tanah saudara. Itu dibangun dari mulai bikin pondasi sampai akhirnya sekarang ini saudara. Mereka sedang masih butuh ada 12 jendela. Saya ngomong ini bukan saudara, ayo saudara mau nyumbang. Enggak loh saudara, enggak. Karena saudara saya cuma cerita aja. 12 jendela, ada 3 pintu yang mereka sedang butuhkan. Saya naburnya bagaimana? Saya nabur sebagaimana yang saya bisa. Saya nggak bisa penuhin seluruhnya. Karena kemampuan saya terbatas. Tapi saya belajar untuk menabur benih yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya tabur saudara. Sehingga apa yang terjadi? Karena saya tabur uang, saya tuai uang. Clear gak saudara? Clear gak? Saudara, ini pengertian ini yang harus kita terima sebagai orang Kristen. Saya ngomong ini bukan lagi berbicara ada materialistis atau sedang lagi berbicara mengenai minta uang dan sebagainya. Enggak, tetapi saya mau untuk setiap kita sama-sama umat Tuhan di hari-hari ke depan sekalipun masa resesi kita tetap hidup berkemenangan di area keuangan. Kita tidak tertindas, kita tidak menjadi korban karena kondisi resesi, tapi kita keluar sebagai pemenang. Yang setuju mengerti katakan amin. Saya berharap kita ngalamin yang namanya berkat supranatural saudara. Berkat supranatural. Dan yang lain berkat supranatural kekuatan yang Tuhan berikan dalam melalui perpuluhan saudara. Melalui perpuluhan. Saudara kita akan menerima berkat supranatural. Berkat yang datang bukan karena kita bekerja. Memang bekerja itu kekuatan pun dari Tuhan. Tetapi ini lebih konteksnya adalah berkat yang kita terima secara spesial. Berkat yang kita terima secara khusus ketika kita menggunakan kekuatan di area ini. Itu apa? Perpuluhan. Ketika kita mengembalikan persepuluhan, ada fungsi peran daripada persepuluhan. Kekuatan daripada persepuluhan adalah membuka tingkap di langit. Itu kekuatan daripada persepuluhan. Kekuatan daripada persepuluhan yang orang lain mungkin gak banyak tahu adalah berbicara mengenai membuka pintu sorga. Itu kekuatan daripada persepuluhan. Ketika saudara mengembalikan persepuluhan, maka persepuluhan itu akan membukakan tingkap di langit. Saudara, Maleakhi 3:10, saudara pasti pernah dengar ini. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, ini berbicara adalah ketika seseorang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, membawa persembahan persepuluhan ya ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan berbicara mengenai gereja. Saudara, saya berbicara apa adanya. Kenapa? Karena bukannya saudara, saya pun mengembalikan persepuluhan di tempat ini. Saya punya penghasilan dari luar. Saya berikan persepuluhan di mana? Di sini. Saya berikan persepuluhan saya di sini. Saya nggak berikan persepuluhan saya di tempat lain. Karena di sini adalah, selain ini rumah Tuhan, ini adalah keluarga saya. Ini adalah tempat di mana Tuhan tanam saya. Tuhan tumbuhkan saya di sini. Saya makan rohani di sini. Saya hidup sebagai keluarga di tempat ini. Ini adalah rumah, selain rumah Tuhan, ini adalah rumah saya. Rumah kita bersama-sama. Saya taruh persepuluhan saya di sini. Saudara,
pintu surga terbuka. Berkat supranatural kita akan alami. Namanya pintu surga terbuka, saudara. Buat saudara terbuka. Bisa enggak di sebelah saudara pintu surganya tertutup? Bisa. Bisa. Pak, memang ada pintu surga yang tertutup. Ada. Baca Ulangan 28 dan 23. Di situ dikatakan langit menjadi seperti tembaga. Bumi, tanah seperti menjadi besi. Saudara, itu langit tertutup. Sehingga apapun yang ditanam tidak bisa tumbuh. Apapun yang dikerjakan tidak bisa menghasilkan. Itu berbicara langit yang tertutup, pintu sorga yang tertutup. Hari ini saudara, saya betul-betul memberikan semua apa adanya. Saya nggak mau lagi tertahan dengan rasa sungkan dan sebagainya. Karena betul-betul saya berharap, saya berdoa biar setiap kita keluar sebagai pemenang. Di hari ke depan orang takut dengan resesi, tapi saya percaya ketika kita hidup dengan kekuatan, menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan pada kita punya pengertian yang benar tentang menjadi kaya di mata Tuhan seperti apa. Kita mengerti bahwa apa yang harus kita persiapkan lebih dulu, membangun kekayaan manusia batinia. Maka saya percaya apapun resesi di depan, di dunia alami, kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena berkat kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi berkat kita ditentukan oleh kemurahan daripada Tuhan. Amin saudara.